Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku kelas 6? Insya Allah kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk di kesempatan kali ini Pak Guru akan mengajar tentang persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama untuk mencapai tujuan. Itu ada yang tahu tentang persatuan dalam perbedaan. Indonesia saat ini setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataan tidak demikian adik-adik. Bangsa Indonesia perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa demikian? Ini kita akan belajar tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti bangsa Belanda sendiri. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Ini ya, kita akan melihat cuplikan singkat pertempuran-pertempuran yang terjadi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, pertempuran di Surabaya. Pertempuran di Surabaya terjadi pada tanggal 25 Oktober 1945. Tentara Sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Pertempuran ini pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pimpinan pasukan Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 Oktober 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang terdiri atau yang berisi sebagaimana kita akan baca bersama. Semua pimpinan dan orang di Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang telah ditentukan dan menyerahkan diri dan mengangkat tangannya. Namun, ultimatum itu ditolak oleh bangsa Indonesia. Yang kedua adalah pertempuran di Semarang. Pertempuran di Semarang ini dikenal sebagai pertempuran 5 hari. Adalah serangkaian pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Belanda di Semarang pada masa transisi kekuasaan Belanda yang terjadi pada tanggal 14 sampai tanggal 19 Oktober pada tahun 1945. Latar belakang penyebabnya adalah adik-adik tahu terjadinya pertempuran ini adalah karena larinya tentara Jepang dan tewasnya Dr. Karyadi setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu dan dijatuhkan bom atom di Amerika Serikat oleh Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki. Yang kedua, pertempuran di Ambarawa. Pertempuran Ambarawa adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat Sekutu yang terjadi di Ambarawa, sebelah selatan Semarang, Jawa Tengah. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara Sekutu di bawah pimpinan Brigadir Medher mendarat di Semarang
dengan maksud mengurus tawanan perang tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah. Yang ketiga, adik-adik mencari tentang kronologi atau peristiwa pertempuran dengan dibantu orang tua mencari kata kunci. Untuk mencari latar belakang peristiwa, adik-adik harus mempunyai rumus, yaitu rumus adik Simba. Apa itu adik Simba, adik-adik? A, itu apa? Di mana? K, kapan terjadi peristiwa? S, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? M, mengapa? Mengapa peristiwa itu sampai terjadi? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Ya, setelah adik-adik mencari adik Simba, adik-adik akan mencari kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif, adik-adik? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan, berbicara, menulis yang terjadi atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. SPOK adalah subjek, predikat, objek. Ciri-ciri kalimat efektif adalah yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaedah ejaan yang berlaku. Yang keempat, menggunakan pemilihan kata diksi yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan. Lanjut, Pak Guru akan memberikan soal kepada adik-adik semua. Soal yang pertama, buatlah tugas menggunakan kata-kata sendiri tentang pertempuran di Surabaya berdasarkan peta pemikiran yang telah adik-adik buat dengan menggunakan kalimat efektif. Yang kedua, apa makna yang dapat kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya? Ayo kita sama-sama mengamati ya. Setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kita akan belajar tentang cara menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Wah, apa kamu pernah mengamati ayam, bebek, ikan, sama cicak? Ini adalah gambar dari ayam, bebek, ikan, dan cicak. Ciri-ciri hewan dan habitatnya. Ini ciri-ciri ayam. Ciri-ciri ayam bertelur, berbulu, memiliki paruh runcing, dan memiliki sayap. Habitat ayam yaitu lingkungan buatan seperti pekarangan rumah atau kandang yang ada di belakang rumah itu sendiri. Yang kedua, ciri-ciri bebek. Ciri-ciri bebek bertelur, berbulu, memiliki paruh, kaki yang berselaput, dan memiliki sayap. Habitat bebek yaitu di mana adik-adik? Ya, tepat sekali, yaitu daratan yang berbecek atau dekat dengan perairan tawar. Yang ketiga adalah ikan. Ciri-ciri ikan yaitu dengan bernapas dengan insang, memiliki sepasang sirip, tubuh yang ditutupi dengan sisik, berkembang biak dengan cara omipar. Habitat dari ikan yaitu perairan tawar atau perairan berasing atau perairan asing, perairan tawar atau perairan asin tergantung dengan spesiesnya adik-adik. Ciri-ciri cicak. Cicak memiliki perekat pada telapak kakinya. Ekor bisa putus ketika terancam.
memiliki 4 kaki dan bertelur. Habitat dari cicak yaitu hidup di permukaan yang vertikal seperti tembok dan horizontal seperti atap rumah. Ya, ayo kita akan membaca bersama. Pernahkah adik-adik mengamati bebek berenang di kolam? Mengapa bebek bisa berenang di kolam? Ya, karena bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makanan berupa paruh agak panjang dan tebal pada bagian ujungnya. Bebek mencari makanan di air seperti kolam, sungai, sawah, danau. Ya, Pak Guru juga akan memberikan soal. Ya, berdasarkan pengamatanmu, catat ciri-ciri khusus hewan tersebut beserta habitatnya. Tulis laporan berdasarkan pengamatanmu. Kamu dapat melengkapi laporan dengan membaca berbagai sumber bacaan. Tulis laporanmu. Ya, ini adalah contoh-contohnya adik-adik. Contoh kolom yang harus kalian isi. Oke, terima kasih. Mungkin jika ada pertanyaan dari adik-adik bisa menghubungi nomor WA-nya Pak Guru ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.